Baik anak-anak, kita ketemu kembali, kita lanjutkan materi kita dengan pokok bahasan sistem pencernakan manusia. Pernahkah anak-anak merasa lapar ketika sedang belajar atau sedang beraktivitas yang lainnya? Kemudian, apa yang akan anak-anak lakukan ketika lapar? Tentu anak-anak akan mengambil makanan sehingga rasa lapar itu hilang, kemudian dimakan pastinya. Nah, sekarang apa sih yang terkandung dalam makanan itu? Ternyata makanan itu sebagai sumber energi utama bagi kita atau makhluk hidup. Maka marilah kita pelajari bagaimana makanan itu kita cerna dan apa saja makanan yang baik bagi tubuh kita. Apakah fungsi makanan bagi tubuh kita? Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan pembangun tubuh, yang ketiga pelindung dan pengatur tubuh. Sehingga anak-anak harusnya makan makanan yang mempunyai komposisi yang seimbang. Nah, berarti ketika kita makan, kita harus memilih makanan yang bernutrisi. Karena apa? Nutrisi ini pada makanan sangat berperan bagi tubuh kita. Nutrisi itu satu, memberikan energi. Dua, bahan untuk perkembangan atau pertumbuhan anak-anak. Yang ketiga, perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Nah, maka dari itu, pilihlah makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang tepat. Jadi anak-anak jangan hanya, oh aku maunya makan yang ini nggak mau, sayur nggak mau, buah nggak mau. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus makan makanan yang seimbang, karena itu sangat dibutuhkan oleh kita. Kalau tidak seimbang, nanti bisa menyebabkan anak-anak terjadi sakit. Ya, nah, diingat-ingat. Nah, kemudian anak-anak punya tugas. Tugasnya mengidentifikasi makanan dalam produk kemasan. Nah, anak-anak kan suka makan yang apa, yang jajan di toko apa supermarketnya ada kemasannya. Ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin, ada mineral. Coba didata di sini nama produknya. Misalnya anak-anak beli lazy gitu ya. Bahan utama penyusunnya apa ditulis. Kandungan makanannya apa saja ditulis, satu protein berapa, dua ini apa, tiga apa gitu ya. Yang kedua, misalnya ciki atau taro, ya, atau potato boleh. Bahan utama penyusun produknya apa? Potato pasti kentang bahan utamanya. Kandungan zat makanannya apa ditulis. 1, 2, 3, 4 ditulis, ya. Boleh minimal anak-anak 3, minimal 3 ya. Jadi boleh coklat, boleh susu, boleh apa saja, yang penting di situ terkandung nutrisinya. Apa yang ditulis di situ. Nah, sesudah itu ambillah kesimpulannya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jika tadi anak-anak makan ciki, makan potato, makan lazy, itu merasa belum cukup, berarti apa yang harus anak-anak lakukan? Jelaskan. Ya, tuh. Jadi tugasnya itu mengidentifikasi makanan dalam produk kemasan. Nah, berikutnya kebutuhan energi. Energi kita butuhkan untuk mempertahankan suhu tubuh normal kita, yaitu 37 derajat Celcius. Itu energi. Kecuali yang tadi sudah membangun, mengatur, kemudian menggantikan sel-sel yang rusak itu ya.
Energi ini berasal dari makanan yang kita makan. Nah, makanya seperti tadi Ibu bilang, harus nutrisinya tercukupi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas menggunakan satuan kalori. Nah, nanti anak-anak lihat di situ terkandung karbohidrat sekian kalori gitu ya. Mineral sekian kalori. Itu satuannya. 1 kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kalau 1 kilokalori atau kakal sama dengan 1.000 kalori atau sama dengan 4.200 joule. Ya. Nah, sekarang makanan apa saja yang mempunyai fungsi sebagai sumber energi? Di sini ada makanan nih. Ada nasi liwet ayam goreng. Nah, ya. Kemudian di sini hanya roti tawar, dalamnya biasanya coklat meses. Kemudian ada pisang. Mungkin banyak lagi ya, ada singkong, ada ubi. Pertanyaannya, terkadang anak-anak itu males. Hanya maunya makan roti aja mah udah cukup. Sekarang dijawab pertanyaannya, apakah dalam 1 gram makanan tersebut mengandung jumlah kalori yang sama pada nasi, pada roti, pada pisang? Apakah kalorinya sama dalam 1 gram? Bagaimana cara mengetahui sama atau tidak? Ada namanya alat yang digunakan untuk mengetahui itu yang namanya kalorimeter. Ya. Jadi kalorimeter itu alat untuk mengetahui berapa jumlah makanan dalam 1 gram. Anak-anak bisa juga cari referensi lain, di buku juga udah ada kalorimeter itu bagaimana bentuknya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Apakah energi seseorang itu sama? Apakah energi yang dibutuhkan Bu Septin sama dengan yang dibutuhkan anak-anak? Nah, jawabnya gimana? Tentu anak-anak akan menjawab tidak sama. Di sini Ibu berikan foto di sini. Ada anak kecil, masih kecil ini, masih balita di bawah 5 tahun. Yang kedua ini kakaknya, sudah di atas 5 tahun. Ini mamanya, ini bapaknya. Artinya ibu ingin mengambil bahwa ini usianya masih kecil, ini masih anak-anak, kemudian ini sudah orang tua. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ada ibu dan kedua anaknya sedang berolahraga. Berarti faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang itu pertama dari usianya, kedua dari jenis kelaminnya, ketiga dari aktivitasnya. Oke. Berikutnya. Pada saat berolahraga, cenderung memberikan energi lebih banyak dibandingkan pada saat duduk atau beristirahat. Anak-anak, perhatikan di sini. Aktivitas. Berjalan naik tangga itu memerlukan energi yang banyak, paling banyak. Berlari hanya 570. Berenang 500. Latihan berat 450 kilokalori. Berjalan-jalan 200 kilokalori. Beristirahat 100. Berarti yang banyak beraktivitas akan memerlukan energi yang cukup besar. Sehingga energi yang masuk harus seimbang. Anak-anak ada yang suka bola, ada yang suka basket. Nah, itu memforsir energi. Biasanya sesudah olahraga itu anak-anak harus memakan yang lebih
bergizi sehingga energi yang keluar tadi akan digantikan kembali oleh energi yang masuk. Nah nih, keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh, aktivitas otot. Ini di sini. Ini kenapa Ibu gambarkan di sini pramugari. Pramugari, pragawati itu biasanya berat badannya ideal, ya. Karena biasanya yang kalau Bu Septin kelebihan berat badan ini ya tidak ideal. Nanti bagaimana cara mengukurnya? BMI berat kita ideal itu ada aturan-aturannya. Ya, nah ini anak-anak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana berat badan kita masing-masing. Jadi, cara menghitung berat badan minimal, berat badan yang ideal seperti ini. Jadi berat badannya berapa, dikurangi tinggi badan kuadrat. Dibagi maksudnya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Nah, nanti akan ketemu di sini rentangannya berapa. Nah, ya rentangannya berapa sehingga anak-anak akan bisa menentukan, oh saya normal, saya kurang sehat, saya obesitas dan sebagainya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu kembali dengan pokok bahasan yang berikutnya. Teriring doa, sukses buat anak-anak ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa.